Di ujung selatan Yogyakarta, terbentang garis pantai yang indah, keindahan pesona alam yang tak hanya menawarkan panorama perbukitan Kars terbelah oleh jalur lingkar selatan. Menuju pesona alam pantai selatan dengan hamparan laut biru, tetapi juga menyimpan kekayaan tersembunyi dari air asin yang menghampar di sepanjang pesisir. Di bawah terik mentari tropis, butiran air laut perlahan menguap, meninggalkan kristal putih yang berkilau seperti permata. Inilah garam laut pantai sepanjang, hasil karya tangan-tangan terampil para petani garam lokal yang dengan sabar menjaga warisan alam sekaligus sumber penghidupan mereka. Melalui proses tradisional yang berpadu dengan inovasi sederhana, masyarakat di sini membuktikan bahwa kekayaan alam bisa diolah dengan kearifan lokal menjadi produk bernilai tinggi yang tak hanya menyejahterakan, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem pantai. Pantai Sepanjang tak hanya dikenal karena keindahan pantainya. Tempat ini juga menjadi pusat produksi garam rakyat yang kini berkembang pesat di daerah istimewa Yogyakarta. Mari kita telusuri lebih dalam kisah di balik setiap butir garam. Dari laut yang asin hingga menjadi sumber manis bagi kehidupan masyarakat pesisir pantai sepanjang Gunung Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ahmad Tasahud. Saya Sulistianto. Saya Selo. Saya Erna Eka Utami. Saya Tuhan. Kami mahasiswa dari Prodi Administrasi Publik Universitas Gunung Kidul. Saat ini kami akan berkunjung ke rumah produksi pembuatan garam di Pantai Sepanjang. Untuk itu, mari ikuti perjalanan kami. Monggo Pak. Monggo. Saya perkenalkan Pak, Yes. kami dari mahasiswa UGK, Prodi Administrasi Publik. Yes. Saat ini kami ingin mengetahui Ya. terkait sejarah awal mula berdirinya, terus idenya dari mana untuk pendirian produksi garam di Garam. sini, Pak. Oke. Ya, perkenalkan, nama saya Wahyono, Ketua Koperasi Garam Tirtabari saat ini. Mungkin saya bisa bercerita awal mula kelompok ini dulu diawali tahun 2013. Ada tantangan dari Pak Gubernur, bisa enggak Pantai Selatan bikin garam? Nah, terus uji coba pakai terpal, bisa, dan akhirnya ada bantuan pertama itu nanti bisa dilihat itu ada kotak-kotak itu awal pembuatan garam meja. Terus kita mendapat ilmu baru dengan sistem tunnel sampai saat ini dari bimbingan BPP Tegal. Sampai tahun 2017 itu dana pertama. Terus tahun 2001 kita menjadi koperasi untuk berbadan hukum untuk mendapatkan SNI MD dari BPOM seperti itu. Di sini diproduksi di Tirtabari ini tidak hanya memproduksi garam konsumsi saja, tapi ada garam spa yang untuk relaksasi, pendukung kesehatan, dan yang nomor 2 untuk industri es batu, treatment air, dan ternak. Nah, seperti itu. Oh iya, bisa diceritakan Pak, gimana sih cara membuat garam yang awalnya dari air laut menjadi garam, bahkan untuk garam tersendiri bisa untuk konsumsi masyarakat juga untuk relaksasi atau spa. Ya monggo, ya ke sana ini saya jelaskan dari awal sampai monggo.
Jadi ini pembuatan garam dengan sistem tunnel yang kita pakai di Koperasi Garam Tirtabari. Nah, itu ini namanya line Pak ini. Ya, line kita punya 3 line, ini ada 5 kolam. Satu line ini satu proses. Kolam 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama itu adalah kolam penampungan air laut. Dari air laut pakai genset termasuk ke situ. Terus pembuatannya, pembuat garam itu kalau musim kemarau 1 bulan itu bisa jadi garam. Kalau musim penghujan 2 bulan rata-rata. Dengan gambaran kalau musim kemarau itu nanti di kolam pertama itu 1 minggu diukur BE-nya 10 BE, kita alirkan ke kolam kedua, diangkat menjadi 15 BE. Terus setelah itu dialirkan lagi ke kolam ketiga, kolam keempat jadi 20 BE. Setelah itu dialirkan ke kolam kristalisasi. Nah, dan akhirnya jadi seperti ini. Di sini pemanenannya itu untuk garam konsumsi itu BE-nya itu maksimal 30 derajat BE. Setelah kering kita pindahkan ke rumah penirisan seperti itu. Untuk pemasarannya gimana Pak? Apakah diambil atau Bapak itu setor kemana gitu? Untuk pemasaran ada yang mengambil, ada yang kita setorkan ke tempat tertentu. Dari Tirtabari dengan merek SBS untuk garam konsumsinya. Kita rutin ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY untuk membantu menjualkan setiap bulannya itu 260 kilo berbentuk garam halus kemasan 1/4 kilo. Untuk selama proses pembuatan garam ini, Ya. apakah ada kendala-kendala selama pembuatan sampai pemasaran yang disampaikan? Ada ya, kendala itu kalau di pembuatan garamnya, kendalanya itu ya kalau ada hama seperti kuku, seperti ulat, itu kan banyak, ada kelabang itu sering masuk. Nah, itu kan mempengaruhi kebersihan dari garam. Kalau kendala hujan itu ya biasa, hujan itu kita produksi tapi kecil, nah, karena panasnya berkurang. Rumah produksi kita itu kapasitas mesin yang kita punya masih manual semua. Kelasnya itu saya home industry, jadi permintaan itu banyak, tapi kita tidak sanggup untuk memenuhi permintaan karena mesin kita itu kapasitasnya kecil seperti itu. Untuk 1 kolam itu bisa menghasilkan berapa? Oh ya, dalam 1 kolam ini kristalisasi itu panen itu antara 260 kilo sampai 300 kilo. Jadi di antara itu perkiraan paling mentok 300 kilo, paling rendah 260 kilo. Dari produksi garam ini harapannya seperti apa? Harapan saya itu sesuai cita-cita awal. Kita kepingin derek ngeso dalem bahwa di sini bisa untuk swasembada garam di Gunung Kidul, syukur bisa di Yogyakarta. Oh iya, apa manfaat industri garam laut di pantai sepanjang ini bagi masyarakat sekitar? Oh ya, dulu kami hanya melaut dan mencari rumput laut. Sekarang sejak ada produksi garam, penghasilan kami lebih stabil. Saat musim ombak besar dan tidak bisa melaut, kami tetap bisa bekerja di ladang garam. Intinya kita tetap punya pekerjaan. Terus harapan ke depan Pak bagi masyarakat juga kelompok sendiri Pak? Kami berharap ke depan ada dukungan alat dan pelatihan yang intensif supaya hasilnya lebih banyak dan kualitas garamnya lebih bagus. Kami juga ingin tempat ini dikenal wisatawan karena kita di Pantai Sepanjang Tirtabari di lokasi wisata seperti itu. Terkait dengan Pak tadi, apa bisa untuk kami ini bisa melihat mana cara membuat dan nanti manfaat untuk konsumen? Oh ya, sebenarnya dulu itu kan simbah-simbah kita itu kalau mandi capek ya pakai garam dan air hangat. Nah, karena kalau putih saja kurang menarik, nah itu kita kasih pewarna, kita kasih essential oil, aromaterapi, yaitu berendam atau merendam kaki ataupun mandi itu aroma segar dan bisa santai karena itu ada aromaterapinya. Ya, ini saya jelaskan proses pembuatan
garam spa istilahnya untuk pendukung kesehatan. Ini adalah bahan bakunya. Ini kita masukkan ke baskom ini untuk mencampur pewarna dan essential oilnya. Ini secukupnya aja, mudah dalam pencampuran. Ini kira-kira, terus ini menggunakan pewarna makanan, jadi aman untuk kulit. Kita taruh di Ada takarannya nggak Pak? ada takaran, kita hanya perkiraan ya. Untuk merahnya itu biar menarik, nanti diuji coba, kalau kurang merah ditambah lagi. Oh ya. Karena kita penyesuaian di garamnya. Terus dikasih air. Ini adalah air dari sisa panen garam, jadi bukan air mineral atau air sumur atau air pam. Ini namanya air biten. Ini cepat kering di pewarnaan di garamnya. Kalau memakai air biasa nggak bisa. Ini kita menggunakan air biten. Nggak bisa, ini harus pelan-pelan, nggak digerujuk karena nanti nggak bisa rata. Ini cukup diaduk lagi, terus diwarna lagi. Ini terus ini disemprot lagi. Dan ya bisa di ya itu biar rata, enggak bisa, harus memang cukup ya seperti menarik. Essential oil rose mawar, ini yang essential oilnya, ini aromanya kan ini aroma mawar. Oh, ini untuk aromanya ya. Nanti 1 kilo garam itu biasanya kita kasih 15 tetes ini. Terus nanti dicampur, setelah campur kita masukkan botol, sebelum ditutup atasnya kita tetesi 2 tetes lagi biar aromanya lebih menarik, maksimal. Ada contoh yang sudah jadi Pak? Ada contoh yang sudah jadi. Dikasih essential oil, waktu itu Mas Surih mawon. Soalnya ini kan ini pewarnanya itu lain merek kemarin itu. Ya, tapi kalau aromanya sama, tapi pewarnaannya beda merek, nggak maksimal ini. Kalau ini emang seperti ini, kalau ini kurang. Ini lavender emang gini warnanya. Siap. Penjualnya berapa Pak? Ini Pak. 25.000. 25. Untuk mandi ya. Ini khasiatnya itu Pak. Kalau capek pegel untuk relaksasi, terus aromanya kan wangi, habis mandi itu seger. Tuku tong gue. Kita Tong. Nah nih gue ya paling efektif itu berendam, bukan mandi. Terima kasih Bapak. Oke. Kami sekarang sudah tahu bagaimana sejarah sampai proses pembuatan dan akhirnya hasil dari pengolahan dan pemasarannya. Saat ini kami mohon pamit. Kami akan meneruskan kegiatan yang lain. Oh ya, monggo. Terima kasih sudah berkunjung di koperasi kita. Mungkin kurang lebihnya dalam saya menjelaskan tadi pembuatan garam dan proses lainnya kurang komplit. Mungkin nanti bisa kita sama-sama belajar untuk teknik pembuatan garam yang lain. Terima kasih Pak. Nyun pamit. Sami-sami. Monggo. Demikian kunjungan kami di hari ini di Pantai Sepanjang dari Rumah Produksi Pembuatan Garam. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.